dalam mengembangkan UMKM ini gitu. Jadi ada perannya ya dari pemerintah ini, yaitu dengan membentuk atau mengeluarkan kebijakan. Salah satunya yaitu kredit usaha rakyat. Jadi jika kalian nih ke bank-bank biasanya ya kalau ngantarin ibu atau bapak kalian, karena ada misalnya ada tulisan KUR, nah kredit usaha rakyat. Nah ini merupakan pembiayaan yang diberikan perbankan kepada UMKM yang dapat dipercaya, visible, dan maksudnya di sini UMKM ini memiliki prospek bisnis yang positif dan kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi UMKM ini yang diharapkan mampu mengakses kredit usaha rakyat bergerak di sektor usaha produktif. Misalnya nih kalau KUR ini ada bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Nah, melalui KUR ini nanti pelaku UMKM akan memperoleh pinjaman modal dan bank nasional dengan bunga ringan. Jadi bunganya itu ringan ya. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi pemerintah ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta ya. Jadi CSR ini secara tidak langsung dia itu membantu memperkuat program pemerintah dengan upaya mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Jadi seperti apa kegiatan CSR ini? Nah, kegiatan CSR ini antara lain seperti upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menjaga lingkungan, memberikan beberapa beasiswa untuk anak tidak mampu, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Nah, kalau di Bali sini Ibu pernah dengar di daerah Jembrana ya, nama itu ada beasiswa Jembrana, dan ada juga kalau untuk beasiswa Bank Mandiri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kerjasama dengan pihak swasta seperti CSR gini ya. Dan ada juga dari contoh misalnya dari daerah di PT Freeport ya di Papua ya. Di sana di mana mereka mulai mengadakan beasiswa pendidikan untuk adik atau biasa kita kenal beasiswa adik gitu. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab pemerintah perusahaan di situ dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk masyarakat di sekitarnya. Itu ya. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya yaitu program selanjutnya itu tentang mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, pemerintah di sini ini dituntut untuk membuat strategi dan kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata. Jadi, tidak ada yang hanya golongan-golongan tertentu saja yang mendapatkan atau hanya untuk kalangan si A aja atau si B, si C. Nah, jadi mereka tuh harus rata serta konsisten ya. Dan hukum dan keadilan ekonomi ini tidak mendiskriminasi golongan miskin yang mana mereka sering sekali ya menjadi objek untuk diskriminasi ya. Nah, dengan demikian kebijakan tersebut menjadi lebih efektif untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun ada juga alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Jadi, apakah ada alternatif praktek redistribusi pendapatan? Jadi ada ya. Yang pertama itu subsidi. Nah, dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong sektor UMKM agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Bukti nyatanya itu dengan memberikan bantuan subsidi atau berupa potongan harga dan tambahan modal bagi produsen, misalnya subsidi pupuk. Subsidi ini diperuntukkan bagi petani di daerah pedesaan. Jadi pupuk ini yang diberikan pemerintah ini akan mampu menekan biaya produksi para petani dengan harga pupuk yang lebih rendah, dan diharapkan petani dapat menjual hasil pertaniannya itu lebih tinggi ya. Nah, contoh selanjutnya nih tentang subsidi bahan bakar minyak nih, BBM.
Nah, BBM ini hanya dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi, BBM ini diharapkan menekan beban biaya transportasi dan distribusi masyarakat karena ketidakmampuan dari masyarakat membayarnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada alternatif yang kedua, yaitu pengenaan pajak. Pajak ini merupakan iuran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi maksudnya dia wajib bayar tapi dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia hanya wajib membayarnya saja. Misalnya ini pajak bumi bangunan gitu, ada tuh ya. Biasanya orang tua kalian ini akan membayar pajak rumah, pajak sawah, pajak ladang, pajak rumah, pajak sepeda motor. Nah, itu merupakan salah satu alternatif gitu ya untuk praktek redistribusi pendapatan. Ini pengenaan pajak ini diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang ini juga dinyatakan pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi diwajibkan gitu, entah itu perusahaan ataupun perorangan gitu ya. Karena salah satu fungsi pajak ini sebagai fungsi distribusi. Nah, nanti iuran-iuran yang terkumpul ini akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi. Nah, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dibiayai dari iuran pajak ini juga harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Ya. Jadi setiap orang tuh wajib ya untuk membayar pajak karena nanti ini akan juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Di satu sisi juga pajak ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Di sisi lain ada sebagian orang yang wajib pajak namun enggan gitu untuk membayar pajak, padahal mereka juga menikmati sebenarnya hasil dari pembangunan yang dibiayai dari iuran pajak. Jadi sebagai warga negara yang baik ya, jadi kita harus bertanggung jawab dan berjiwa nasionalis. Apa yang bisa kalian lakukan? Yaitu kalian bisa mensosialisasikan kepada keluarga kalian untuk tertib membayar pajak. Dengan begitu kamu dan keluargamu turut serta dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Sikap tersebut nih mampu menunjukkan empati dan simpati terhadap masyarakat yang kurang mampu. Gitu ya anak-anak. Jadi subsidi dan pajak ini saling berkaitan satu sama lain. Pajak sebagai iuran yang berasal dari masyarakat berpenghasilan tinggi yang dapat disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, iuran pajak yang terkumpul menjadi sumber pendanaan subsidi bagi masyarakat sebagai subsidi, misalnya contoh bahan bakar minyak, pupuk, subsidi bahan non-pangan, dan listrik. Melalui pembangunan ini dan penyaluran subsidi serta iuran pajak diharapkan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Oke anak-anak, ini cukup sekian ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.